bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan. Video kali ini kita mau bahas tentang kerusakan yang terjadi pada inverter trafo ya. Inverter yang selama ini kita bilang inverter terbaik ternyata rusak. Jadi saya mau jelaskan, ini kerusakannya karena human error. Salah pasangnya itu banyak ya. Bisa karena salah pasang terminal aki, bisa karena salah pasang di terminal input dan outputnya ini. Jadi untuk case yang ini, kerusakannya itu murni karena kesalahan pasang pada input dan output terminal ini. Jadi bos kita ini, pelanggan kita yang beli inverter ini, dia memasang outputnya atau inputnya pakai colokan, langsung dicolok ke rumah. Ya jumpalah bosku dengan inverter dengan PLN jumpa. Efeknya apa? Inverternya rusak, dia foul, dan MCB PLN trip. Kalau MCB PLN trip itu sudah pasti jumpa inverter dengan PLN. Dan sekarang barangnya dikirim balik ke kita. Dan kita coba nyalakan. Nah, itu dia. Outputnya tidak keluar bosku. Muncul error 04. Kadang lampu foulnya nyala, kadang tidak. Yang di sini dan di sini kadang ada error, kadang enggak. Seperti itu. Tapi ini outputnya enggak keluar ya. 00 mode errornya di 04 seperti itu. Ada juga yang 012, ada yang 04, itu sama. Nah, kerusakan seperti ini itu rusak di bagian mesinnya nih bosku. Jadi kita langsung saja perbaiki. Saya kasih catatan, inverter yang dibeli dari kita itu semuanya itu, apalagi khusus inverter trafo itu, kita garansi 1 tahun. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku nih bosku. Garansi tidak berlaku, ingat, garansi tidak berlaku untuk human error, salah pasang. Nah, ini udah bunyi dia, seperti itu. Kita matikan aja. Garansi tidak berlaku apabila terjadi kesalahan pemasangan yang menyebabkan inverter menyala. Lalu garansinya mulai berlaku dari kapan? Jadi untuk pembeli atau bos-bosku semua yang membeli barang dari kita, garansi berlaku apabila barang yang kita beli, yang kita kirim sudah dipasang dengan baik, menyala dengan normal dan dites tidak ada masalah, baru barang garansi berlaku 1 tahun full dari barang dipasang. Tapi kalau barang dicoba di sini, barang baru nyampe dicoba ternyata short, itu bukan garansi bos. Tolong dipahamin ya, karena barang ini bukan untuk main-main, bukan untuk coba-coba. Harganya mahal. Kalau mau coba-coba jangan beli yang ini, seperti itu. Oke, kita langsung saja to the point, kita langsung perbaiki barang ini. Dan di akhir video, jadi supaya ditonton sampai habis, saya akan demokan ulang cara pasangnya yang benar bagaimana. Jadi saksikan terus ya bosku. Nah, ini kita sudah buka bautnya, kita tinggal naikkan saja ke atas. Kita lepas dulu kabel aki. Kita buka. Nah, ini ada 2 kabel untuk LCD. Kita tinggal lepaskan lalu keluarkan. Nah, di sini ada 4 baut yang harus kita buka. Ini dulu kita lepas soket-soket ini. Yang ini soket kipas kita lepas. Lalu terminal ini. Kita lepas semuanya. Baru ini kita buka. Nah, ini bisa kita lepas. Inilah yang rusak itu bosku, MCU-nya. Ini nggak ada dijual di Indonesia. Ini kita beli langsung dari pabrik. Jadi ini yang rusak. Kita cukup mengganti ini aja udah beres.
Nah, ini dia barang barunya. Nih, sama ya. Jadi kita cukup menggantinya dengan yang ini, yang baru. Kita langsung pasang saja. Nah, sekarang kita langsung saja tes nyalain. Setelah kita ganti boardnya ini, mainboardnya ini, kita nggak ada ganti yang lain-lain, cuman ini aja. Ya, kita cuman ganti ini dan kita langsung tes nyalain. Ya, sudah menyala normal. Bisa kita lihat di sini sudah keluar outputnya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Ya, nggak ada indikator foul lagi seperti yang tadi. Nah, itu dia. Jadi kita menggantikan ini, bos. Ini rusak hanya gara-gara kita salah pasang. Jadi mohon untuk bos-bosku sekalian, barang sebagus apapun, secanggih apapun, kalau kita salah dalam melakukan pemasangan, apalagi ini inverter sistem DC ya, kalau orang awam mungkin nggak ngerti. Kalau sistem DC itu nggak boleh salah pasang, sedikit pun nggak boleh. Nggak bisa bolak-balik kayak sistem colokan di mau nyolok TV bisa bolak-balik kan. Kalau ini nggak bisa, bos. Jadi hati-hatilah kalau mau masang inverter ini. Jangan sampai kayak gini kejadiannya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan langsung praktek ulang menjelaskan bagaimana cara pemasangan inverter ini sebenarnya di rumah supaya bisa kita gunakan dan tidak salah pasang. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, sekarang kita mulai dari tahap pemasangan baterai. Nah, kebetulan inverter yang kita tadi perbaiki itu adalah yang versi 12 volt. Jadi masangnya sangat gampang nih, bosku. Kabel merah dari positif masuk langsung ke positif. Kabel negatif masuk langsung ke negatif. Udah, itu aja sebenarnya. Jangan kebalik positif ke negatif atau negatif ke positif. Bar, meledak langsung. Hati-hati. Nah, ini untuk sistem 12 volt. Kalau 24 volt bagaimana? Ya sama saja sebenarnya. Untuk 24 volt kan harus 2 aki. Nah, ini akinya ada 24 volt, positif, negatif, yang ini disatukan. Nah, yang positif masuk ke positif, yang negatif masuk ke negatif, udah selesai. Begitu juga untuk yang 48 voltnya, 48 volt harus 4 aki. Nah, kemudian habis dari sini, kita langsung masuk ke terminal ini. Nah, saya perlu garis bawahi. Ada pembeli inverter ini yang tujuannya dipasang untuk menyalakan atau membackup satu rumah. Ada yang tujuannya hanya untuk beban tertentu. Misalnya untuk inverter, untuk apa? Pengganti UPS. Contohnya untuk nyalain komputer, CCTV, yang lain nggak perlu. Ada juga yang seperti itu. Nah, itulah fungsinya dipasang output yang seperti ini. Untuk beban tersendiri di luar instalasi, kita lah pakai yang ini, colokan. Kita pasang cok sambung yang panjang, yang dari 1 bisa jadi 5 lubang, cokkan ke sini. Lalu kita tinggal colok bebannya di sini semua. Selesai masalah. Jangan pakai yang ini. Walaupun sebenarnya di dalam inverter ini output ini dan yang ini itu terhubung di dalam. Tetapi untuk mempermudah dipakailah yang ini. Kita pasang colokan saja, bos. Nah, nantinya ketika input PLN-nya itu yang ini, itu bisa dicolok ke sini. Kecolokan yang di rumah itu bisa dicolok, tetapi sistemnya seperti ini. Dari input PLN bisa dicolok ke sini. Nah, outputnya ambil dari sini, tapi dia nggak balik lagi dipasang ke colokan yang lainnya. Ini nggak boleh. Artinya kita menjumpakan pantat ke mulut, baulah, meledaklah dia. Karena jumpa pantat sama mulutnya.
ya bisa mencolok seperti ini, tetapi outputnya itu dipisah. Kita bisa nyalain nyolok ke sini komputer, bisa CCTV, bisa pompa kolam koi, ya, atau bisa yang lainnya, mau apapun bisa, atau mesin ATM bisa. Tetapi seperti ini masangnya kalau mau main colok. Nah, pertanyaan bagaimana kalau mau menyalakan atau mematikan listrik untuk satu rumah, ya? Kita mainnya seperti ini. Ini saya hapus lagi. Oke. Nah, untuk pemasangan satu rumah, ini kan tadi masuk ke screen ini. Walaupun di beberapa rumah kabelnya ini hanya sedikit keluar, secuil. Kalau panjang bisa kita putus di tengah ini. Ya, ada memang dari meteran langsung masuk ke tembok di rumah, itu yang susah. Tetapi nggak susah-susah juga. Ujung-ujungnya nanti di sini juga nih tuh, di dalam box spring ini kabelnya ini. Jadi kita bisa potong di sini, bisa juga di sini di dalam box spring yang sudah ada di rumah. Nah, kalau di sini kita potong, kemungkinan kabelnya itu panjang. Dari meter ada kabel panjang keluar baru masuk ke rumah, baru ke dalam tembok. Itu panjang, bisa kita putus di sini. Mutusnya jangan langsung potong, bos. Ini ada MCB di rumah, di meteran. Kita tripkan dulu. Setelah kita tripkan, ini bisa kita potong. Nah, ini kan ada dua kabel. Yang apinya L, yang api itu di test pen nyala. Yang netralnya itu, yang di test pen nggak nyala. Itulah masuk ke sini, bos. Api ke L, yang hitam ke netral. Oke. Nah, outputnya ini, yang inilah kita pakai masuk ke bekas yang kita potong tadi. Jadinya seperti ini. Ini kan dua kabel ini semua. Ini dari KW meter dua kabel. Otomatis yang kita putus ini juga dua kabel. Seperti itu masangnya. Jadi ini sama sekali nggak ada lagi hubungan. Putus. Itu kalau mau putus di sini. Nah, kalau mau putus di dalam screen ini karena kabelnya mungkin kependean dari KW meter langsung ke tembok, ya tinggal cari di sini aja, bos. Box screen yang ada di rumah kita kan ujung-ujungnya ini ke sini juga. Siapa yang suruh bongkar ini? Saya nggak ada suruh. Ini nggak boleh dibongkar. Pilihannya kalau nggak putus di sini, putus di sini. Nah, kabelnya ini kita cari pasti ujungnya di sini, screen. Nah, kita tinggal putus, itulah yang kita masukkan ke sini, yang dari meteran. Nah, kemudian outputnya inilah yang masuk ke pengganti yang diputus. Seperti itunya masangnya, simple, hanya itu saja. Sama seperti masang stabilizer di rumah. Jadi dipastikan tidak ada hubungannya lagi meteran ini ke rumah, baik api apalagi netralnya. Tidak boleh ada hubungan. Murni meteran ini hanya masuk ke sini. Hanya itu saja masangnya, simple. Saya sudah bolak-balik bikin video seperti ini, sudah bolak-balik sekali. Tapi masih ada juga yang main colok-colok. Udah dilarang jangan dicolok-colok. Kalau mau colok pakai yang di sini, langsung bebannya dicolok. Jangan masuk lagi, udah dicolok inputnya ke sini, outputnya pun dicolok ke sini, ya meledaklah dia, jumpa ekor sama kepala. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Ingat, semua produk yang ada di kita itu garansi. Untuk memesan hubungi nomor di bawah ini. Tetapi saya tekankan, garansi hanya berlaku jika produk sudah benar-benar menyala dengan normal dan baik. Kalau ada kesalahan dalam pemasangan dan menyebabkan inverter rusak, itu tanggungan Anda sendiri, bos. Tapi jangan takut, kita tetap bantu untuk memperbaikinya. Ingat, kita tetap bantu sampai itu barang bisa menyala. Ya, kalau kerusakannya parah, kita juga harus angkat tangan. Ya, misalnya sampai terbakar, meledak, berasap, itu kita angkat tangan. Tetapi kalau yang tadi masih bisa menyala, kita tinggal kirim aja. Hanya cukup membeli boardnya itu saja. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya.